Cerita diawali dengan memperlihatkan ribuan makhluk misterius yang muncul dari pedalaman air laut, di mana makhluk itu perlahan mendekati dermaga dan mengeluarkan semacam cacing atau parasit yang langsung menyebar ke segala tempat, yang mana salah satu dari parasit itu pergi ke salah satu rumah seorang pria bernama Suji dan masuk ke dalam telinga pria tersebut. Dan kisah akan berfokus pada seorang anak SMA bernama Shinichi Izumi. Ia yang tengah tertidur pula sambil menggunakan headset yang menutup bagian telinga, seketika terbangun akibat kemunculan parasit yang hendak masuk melalui hidung, yang mana saat Izumi akan membunuhnya, parasit itu malah menyerang dan masuk melalui tangan Izumi sehingga dengan cepat, Izumi segera memanfaatkan kebacasan untuk menahan gerak parasit itu, di mana sang ibu yang terbangun akibat mendengar suara keributan, lantas menghampiri Izumi untuk memastikan keadaannya, tepat saat parasit yang ada di dalam tangan Izumi tidak lagi bereaksi. Keesokan paginya, Izumi yang merasa ada yang aneh dengan tangan kanannya, lekas menceritakan hal itu kepada si ibu. Namun karena si ibu sedang buru-buru untuk berangkat ke tempat kerja, apa yang diceritakan olehnya dianggap biasa dan bukan sesuatu masalah besar. Sedangkan Suji yang semalam kemasukan parasit seketika berperilaku tidak biasa dan berubah jadi sosok mengerikan hingga memakan babatok istrinya sendiri. Dalam perjalanan menuju sekolah, Izumi yang masih merasa aneh dengan tangan kanannya dihampiri sang pacar bernama Satomi yang mengejutkannya dari belakang, di mana momen tak terduga seketika terjadi saat tangan kanan Izumi bergerak di luar kendali dan bukan hanya itu, Izumi yang tengah mengikuti pelajaran kelas kembali dibuat heran dengan tangan kanannya yang seketika memanjang. Bahkan saat bermain basket, ia dapat memasukkan bola dengan sangat akurat. Hingga sepulangnya ke rumah, Izumi yang ingin mencari jawaban atas apa yang sebenarnya sedang terjadi, seketika melihat satu tangan muncul pada bagian tangan kanannya yang ternyata dan ya, parasit yang pada malam itu gagal mengambil alih tubuh Izumi, kini jadi bagian dari Izumi itu sendiri. Hingga keesokan paginya, Izumi yang penasaran dengan asal-usul makhluk tersebut, membuat si parasit yang bisa berbicara lekas menjelaskan jika dirinya berasal dari antah berantah yang memiliki satu misi, yaitu memakan otak manusia. Dan meski gagal menjalankan misi itu, ia harus tetap bertahan hidup dengan menjaga Izumi selaku inang yang ditinggalinya. 俺の脳みそを奪うつもりなのか。右手に定着し成熟してしまった今ではもはや不可能だ。 Di perpustakaan sekolah, si parasit yang semakin pintar hanya dengan membaca buku, kini membuat nama panggilan Migi supaya Izumi mudah mengingatnya. Di mana Migi yang terus penasaran dengan berbagai hal termasuk bela diri, membuat Izumi lekas mengelilingi satu sekolah demi mencumponi keinginan tangan kanannya ini. 新一はどのような戦闘訓練をしているのだ。 Izumi yang ikut kelas melukis suka menggambar tokoh wanita yang tiada lain adalah ibunya, di mana Satomi yang juga ikut dalam kelas itu meminta Izumi agar tidak lagi melakukan hal senonoh seperti apa yang terjadi tempo hari. Dan karena Izumi harus merahasiakan tentang Migi, ia pun manut-manut saja dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. お前と違って才能ないんだからさ。 Tidak seperti Migi yang menyerap nutrisi dari tubuh Izumi sebagai makanan, parasit lain yang menguasai tubuh inangnya 100% memakan babatok manusia untuk bertahan hidup, di mana penemuan jasad yang diduga sebagai kasus pembunuhan berantai akhirnya mulai tersebar di sebuah majalah hingga berita koran. Saat berada di dalam bus itulah, Migi yang menyadari keberadaan parasit lain membuat Izumi terpaksa turun dari bus karena Migi ingin melihat rekan sesama kaumnya. Dan sesampainya di depan sebuah restoran, Izumi masuk melalui jalur belakang akibat pintu depan terkunci. Yang di sana, Izumi dibuat ketakutan saat melihat koki yang dikuasai parasit dapat berubah layaknya monster. Si koki yang sadar jika Migi tidak berhasil menguasai tubuh inangnya, menganggap Izumi adalah ancaman karena bisa saja mengungkap keberadaan parasit, sehingga Migi yang akan mati jika inangnya dihabisi tidak memiliki pilihan kecuali melawan si koki yang saat ini berniat menghabisi Izumi dan 移動するなど今更不可能だ。 お
Setelah Migi mengalahkan si Koki dengan memotong bagian babatok pria itu, Izumi segera pergi dari restoran dan menunggu si ibu yang sebentar lagi pulang kerja. Hingga pada malam harinya, Migi memberitahu Izumi perihal parasit yang menjadikan manusia makanan, layaknya manusia yang memakan daging hewan, di mana Migi yang menganggap nyawa lebih berharga berjanji akan melindungi Izumi dari mara bahaya jika Izumi selalu memberinya nutrisi untuk tetap bertahan hidup. 君が私に害を及ぼそうとするのなら私は全力でそれを阻止すると言ったはずだすごい恐怖だな Kematian si Koki yang saat ini diselidiki oleh seorang detektif bernama Hirama sangat dibuat keheranan dengan apa yang telah terjadi, di mana penemuan jasad yang telah hancur dan babatok si Koki yang tidak seperti manusia membuat bawahannya curiga jika si Koki adalah monster pemakan manusia. Namun Hirama belum dapat memastikan itu semua. Keesokan paginya saat Izumi dan semua murid berkumpul dalam satu ruangan, ia kembali diberitahu oleh Migi jika di sana ada parasit lain yang mencari keberadaan mereka, di mana sosok parasit itu menguasai tubuh seorang wanita bernama Tamiya yang menjelma sebagai guru baru di sekolah itu. みんな見つかるぞ Penasaran dengan tujuan Tamiya ke sekolah ini, Izumi langsung menemuinya di luar ruangan untuk menanyakan hal itu secara langsung, di mana Tamiya yang menyadari Migi tidak menguasai tubuh inangnya, meminta mereka agar tidak khawatir karena tujuannya datang hanya ingin menjalani kehidupan normal layaknya manusia biasa, dan jika Izumi ingin tahu lebih banyak, Tamiya pun menyarankan untuk mereka bertemu di suatu tempat. Sepulang sekolah, Izumi diperkenalkan pada dua parasit yang menguasai tubuh seorang polisi dan satu lagi remaja bernama Hideo, di mana Tamiya yang ingin menjalani kehidupan normal layaknya manusia kini jujur terkait alasannya melakukan semua ini, yaitu sebagai percobaan. Bahkan Tamiya telah melakukan hubungan badan dengan si polisi yang kini mengandung anak hasil dari hubungan tersebut. Izumi yang disarankan untuk bergabung dengan Tamiya CS menolak hal itu karena ia berbeda dengan mereka yang dikuasai parasit, di mana Tamiya yang tidak keberatan akan keputusan Izumi hanya mengingatkan untuk tidak melakukan sesuatu yang menentang seperti membocorkan terkait parasit, karena jika itu terjadi maka Tamiya tidak akan segan menghabisinya. Izumi yang masih merahasiakan terkait adanya parasit termasuk Migi menyarankan si ibu agar tidak sering keluar rumah karena khawatir dengan keselamatannya, di mana si ibu yang justru malah berpikir sebaliknya terhadap Izumi. Penasaran karena akhir-akhir ini Izumi seolah menyembunyikan sesuatu, namun Izumi yang menganggap jika dirinya sudah dewasa menolak untuk diperlakukan layaknya anak kecil. 俺のことは心配ないから職場の人とでも行ったら Sepulang sekolah, Izumi yang biasanya menunggu si ibu pulang kerja kali ini memutuskan pulang duluan dan bertemu dengan si polisi rekan Tamiya, di mana Migi yang merasakan niat jahat si polisi menyarankan Izumi agar menghindar dulu, dan karena negosiasi bukanlah solusi, Izumi dan Migi pun memutuskan untuk melawan hingga berhasil menumbangkan si polisi dengan bermodal hanya sebatang besi. なぜ放っておいてくれない Naas bagi si ibu yang baru pulang kerja, ia yang melihat si polisi tengah sekarat jadi sasaran si parasit yang membutuhkan tubuh baru, sehingga Izumi yang sudah lebih dulu tiba di rumah seketika mendapat kabar buruk dari Migi bahwa ada parasit yang sedang mendekat, di mana sosok itu tiada lain adalah si ibu yang sudah dikuasai oleh polisi. Migi yang berusaha mengingatkan jika polisi telah mengambil alih tubuh si ibu membuat Izumi yang sama sekali tidak percaya. Pada akhirnya terjadi perselisihan di antara mereka. Bahkan si polisi yang jujur sendiri terkait tubuh barunya saat ini tetap dianggap candaan oleh Izumi, sehingga 目を覚ませ新一君の母親はもう人間ではない母さん setelah si ibu menusuk bagian jantung Izumi hingga tak sadarkan diri, ia yang menganggap Migi akan ikut mati seiring berjalannya waktu memutuskan pergi dari tempat itu, sedangkan Migi yang tidak ingin inangnya mati lantas masuk ke dalam tubuh Izumi untuk memperbaiki sel yang telah rusak, dan selang 2 hari kemudian Izumi pun kembali sadar berkat Migi yang menggunakan sebagian sel tubuhnya sebagai pengganti jantung. Tak terima dengan apa yang telah menimpa si ibu, Izumi memutuskan pergi mencari parasit itu dan menemui Tamiya untuk menanyakan keberadaannya, di mana Migi yang menjelaskan terkait kejadian malam itu sama sekali tidak dipedulikan oleh Tamiya yang menganggap si polisi terlalu berbahaya. そうと分かっていてなぜ A に私たちを会わせた
Alasan kenapa Tamiya mempertemukan si polisi dengan Izumi waktu itu, ia sengaja melakukan hal tersebut karena sudah memprediksi jika ini akan terjadi, di mana Tamiya yang haus akan uji coba ingin melihat perkembangan Migi dengan inangnya karena berbeda dari parasit lain, dan kini Tamiya merasa terkesan karena melihat sekilas perbedaan Izumi yang telah diselamatkan oleh Migi. そんなことのために母さんをな。本当にあなたたちは面白いわ。とっくに下校時間は過ぎてるわよ、泉君。 Karena tidak diberi informasi oleh Tamiya, Izumi yang terpaksa harus mencari sendiri parasit yang telah mengambil alih tubuh si ibu. Secara kebetulan melihat kampanye di mana Migi memprediksi adanya keberadaan parasit lain yang mana di tengah kerumunan warga, mereka dibuat terkejut saat menyadari jika parasit itu telah mengambil tubuh seseorang tokoh politik bernama Takeshi yang saat ini mencalonkan diri jadi wali kota. 政治家になろうってのか。 Malam harinya Izumi yang baru pulang ke rumah ditemui oleh detektif Hirama yang menyelidiki kasus kematian si polisi, di mana bekas sidik jari Izumi yang ada pada batang besi di lokasi kejadian membuat Hirama penasaran dan bertanya perihal apa yang telah terjadi malam itu. Namun karena Izumi mengaku tidak tahu, Hirama pun tidak melanjutkan interogasinya. どうもありがとう。 Keesokan harinya di sekolah, Izumi ditemui Satomi yang turut prihatin setelah mendengar kabar terkait si ibu yang menghilang, dan di tengah pembicaraan, ia dikejutkan oleh kedatangan Hideo yang tiada lain adalah rekan Tamiya, di mana Hideo yang meminta jabat tangan sengaja melakukan hal tersebut untuk saling adu kekuatan telapak tangan yang tanpa diduga Izumi mampu menandingi sosok itu. Dengan fakta bahwa fisik Izumi semakin bertambah kuat, Migi curiga jika itu terjadi berkat sel miliknya yang telah memperbaiki bagian jantung. Ya, curiga jika sel tersebut telah jadi bagian dari Izumi yang perlahan mengubah fisik termasuk kepribadian. Karena semenjak kejadian itu, Izumi jadi temperamen dan tidak lagi takut dengan apapun. 俺の体お前らに近づいちまったの。キモいや。これからどこ行くのだ。今日は少し遠出してみようと思ってる。 Migi yang takut inangnya mati meminta Izumi untuk tidak melanjutkan pencarian terhadap si ibu yang sudah mati. Ia khawatir tidak bisa menyelamatkan Izumi jika sedang dalam bahaya, karena setelah memperbaiki jantung Izumi waktu itu, Migi selalu tidur selama 4 jam dalam sehari, dan selama tidur itulah Migi tidak dapat diganggu ataupun dibangunkan. じゃあお前が寝てる時に敵と遭遇したら。独力で頑張ってもらうしかない。は？すまない、眠る。おいおい待てよおいおいおい。 Tamiya yang bertemu dengan Takeshi kini dibuat khawatir karena sebagian manusia telah mengetahui cara mengidentifikasi parasit hanya dengan mencabut bagian rambutnya saja. Ia yang khawatir pada masa depan kaum parasit ditenangkan oleh Takeshi selaku parasit yang tengah mencalonkan diri jadi wali kota. Karena jika terpilih, Takeshi akan menyediakan tempat bagi mereka termasuk mengatur ulang sistem pemerintahan. いずれ私が当選すれば人間を安定供給するシステムを構築する。 Kembali ke sekolah untuk mengajar, Tamiya yang ketahuan sedang mengandung tanpa memiliki suami ditemui kepala sekolah yang ingin membahas masalah itu, di mana pihak sekolah yang mengambil kebijakan dengan memberhentikannya membuat Tamiya tidak bisa lagi melanjutkan penyamaran sebagai guru, dan sepulangnya ke rumah ia kedatangan tamu orang tua dari tubuh wanita yang telah diambilnya sehingga 突然でびっくりしたでしょう。学校から連絡があってね。 Keesokan harinya, Tamiya yang kembali ke sekolah untuk sekedar mengambil barang pribadi dihampiri Izumi yang penasaran apakah Hideo dapat beradaptasi di lingkungan ini, di mana Tamiya yang menjelaskan jika Hideo telah belajar untuk tidak lagi memakan daging manusia. Jawaban itu sama sekali tidak membuat Izumi percaya. 共存も可能だわ。大地お前らの言ってることなんか信じられるか。 Di ruangan lain, lebih tepatnya kelas melukis, Satomi yang melihat Hideo tengah jadi model untuk objek bahan lukisan dihampiri temannya yang mengaku suka terhadap pria itu, di mana si teman yang iseng mencabut satu rambut Hideo membuat semua murid di sana terkejut karena rambut itu nampak seolah hidup, sehingga Hideo yang kepalang identitasnya terbongkar tidak memiliki pilihan kecuali menunjukkan wujud yang sebenarnya dan pada situasi ini, para murid yang berteriak ketakutan terdengar oleh Izumi yang langsung bergegas menuju pusat suara, sedangkan Satomi yang tidak ingin ia dan temannya celaka melemparkan cairan berbahaya pada muka Hideo sehingga
Hideo yang masih tidak dapat kembali ke wujud manusia semakin brutal menghancurkan apa saja yang ada di dekatnya, di mana Migi yang menyadari hal itu menyarankan Izumi untuk tidak mendekati sosok tersebut. Namun karena Izumi tidak ingin ada murid yang celaka, ia pun tetap pergi meski sempat terhenti saat melihat teman satu kelasnya mati. Izumi yang tak terima dengan hal itu langsung melanjutkan perjalanan untuk mencari keberadaan Hideo, sedangkan Satomi yang kini bersembunyi dalam lemari, keberadaannya diketahui oleh Hideo yang nyaris kehilangan nyawa. Namun beruntung Izumi datang tepat waktu dan langsung melindungi Satomi dari Hideo yang ingin membunuhnya. コントロールを失っている。奴を倒す。 Tamiya yang kecewa karena Hideo membuka wujud asli di depan umum juga datang ke sana untuk menghentikan kekacauan. Ia yang melemparkan sebuah bom hasil karyanya sendiri membuat Izumi lekas segera keluar dari gedung sekolah dengan membawa Satomi lompat dari jendela. Shichi, Niro! Setelah mengantar Satomi agar mendapat perawatan, Izumi yang diberitahu Migi jika Hideo masih hidup memutuskan pergi ke atap gedung lain karena Hideo sedang bergerak menuju ke atap sekolah. Ia membawa satu batang besi tajam dan melakukan kombinasi dengan Migi yang dapat merubahnya menjadi panah dan... Setelah mengatasi Hideo, Izumi dihampiri Tamiya yang ingin memberitahu jika sementara waktu dirinya akan bersembunyi dari keramaian. Ia ingin hidup tenang sampai melahirkan bayi manusia yang saat ini ada dalam kandungannya. Dan sekarang Tamiya memberikan alamat si parasit yang sedang dicari oleh Izumi. A はここにいる。 Tanpa buang waktu, Izumi langsung berangkat menuju lokasi sesuai alamat yang diberikan oleh Tamiya, yang mana setibanya di sana, parasit tersebut yang menyadari kedatangan mereka lekas pergi menuju ke area sepi untuk bertarung. Namun yang jadi masalah, Migi seketika mengantuk yang membuat Izumi harus berjuang seorang diri. Tapi sebelum itu, Migi mengubah diri jadi senjata untuk Izumi manfaatkan. どうやって生き延びた？ Meski begitu, Izumi yang sebagian tubuhnya telah menyatu dengan sel Migi, kini jadi lihai dalam bertarung dan dapat menangkis semua serangan. Ia yang hanya menargetkan babatok parasit tersebut untuk mengambil kembali tubuh si ibu, tanpa ragu menyerang sosok itu hingga kewalahan sehingga... Setelah si parasit berhasil dikalahkan, Izumi yang tidak ingin dunia dikuasai oleh parasit memutuskan untuk memburu parasit lain demi menyelamatkan umat manusia. Sedangkan di kantor kepolisian, detektif Hirama yang tak kunjung mengungkap kasus kematian yang sedang marak terjadi ditemui oleh Departemen Pasukan Khusus yang siap membantu menyelidiki kasus tersebut. 失礼。特殊部隊を指揮しています。それが俺のやるべきことだ。 Tamat, ending yang sangat membagongkan.